Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Rasa dingin menyebar di hati semua orang, bahkan Liao Yangbing dan yang lainnya tidak bisa mempercayainya, kebenaran terus menghantam mata dan pikiran mereka. Seorang suprim bela diri tingkat tinggi telah jatuh begitu saja, dari penampilannya yang menakjubkan hingga menghilangnya pada akhirnya, setiap proses telah disaksikan dengan jelas namun, sulit dipercaya. Yunxiao mengangkat matanya dan menatap Beiming Laifeng saat dia berkata dengan dingin, "Tuan Muda Angin, giliranmu untuk mati." Kejutan, Beiming Laifeng tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun di sekitarnya, dan mereka semua telah mundur ratusan meter jauhnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur juga, seolah-olah dia tidak bisa menghadapi tekanan dari Yunxiao. Yunxiao menatapnya dan merasa tidak tertarik, kemudian, dia menatap kapal perang kelas 9 dan berkata, karena mereka telah menggunakan benda sebesar itu tidak mungkin hanya Kaisar Bela Diri Bintang 7, kan? Petik 2. Keringat dingin keluar di dahi semua orang, sungguh sampah Kaisar Bela Diri Bintang 7. Kapal perang itu masih melayang di langit tanpa reaksi apapun. Tiba-tiba, susunan di kapal bersinar dengan cahaya terang, dan serangan perlahan mengembun, targetnya adalah Yunxiao. Kekuatan pengikat spasial datang dari kapal, memenjarakan langit dalam jarak 1000 meter, semua orang merasa seolah-olah tubuh mereka telah tenggelam menjadi pasta, dan gerakan mereka menjadi sangat lambat, gerakan mereka menjadi semakin lambat, membuat mereka sulit untuk melarikan diri. Wajah Beiming Laifeng dipenuhi dengan kejutan, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat bingung, seharusnya tidak ada ahli lain di kapal perang peringkat 9 ini selain Beiming Ze, jadi siapa yang memimpin kapal perang itu? Sebuah pikiran tiba-tiba melintas di benaknya, mungkinkah klan telah mengirim ahli lain untuk mengikutinya? Ketika dia memikirkan hal ini, dia terkejut sekaligus senang, dia senang bahwa dia tidak lagi harus takut pada Yunxiao, tetapi terkejut bahwa dia begitu tidak kompeten di mata para ahli di keluarganya, dia bertanya-tanya apa pengaruhnya jika berita itu disebarkan kembali. Wajah Yunxiao berkedip, teknik pengikatan spasial semacam ini bahkan lebih sulit untuk ditangani daripada yang dapat secara langsung menekan ruang dan menguncinya ke dalam ember besi, seperti kata pepatah, yang terkuat mudah patah, dan hanya yang paling lembut yang bisa bertahan. Dia mengangkat tangannya, dan tablet alam ilahi terbang perlahan, itu langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan menembus langit, terbang 10.000 meter ke udara, itu terus berputar dalam spiral, semakin besar, dan kemudian menekan kapal perang peringkat 9. Senjata tingkat mendalam macam apa itu? Itu bisa membebaskan diri dari ikatan ruang kapal perang. Beiming Laifeng tercengang, dia sangat menyadari betapa kuatnya pengekangan spasial ini, bahkan Suprim Bela Diri tingkat tinggi akan merasa sulit untuk membebaskan diri darinya, bahkan jika dia menggunakan senjata tingkat mendalam yang sangat tajam untuk memotong celah, itu akan bisa menutup dalam sekejap, itu adalah teknik pengikatan yang hampir tidak mungkin untuk dipatahkan. Namun, kekuatan dunia di tablet alam ilahi langsung melahap semua jenis kekuatan dan tak terkalahkan, kendala ruang juga mudah dipatahkan oleh kekuatan dunia. Ukuran tablet alam ilahi tumbuh lebih besar, dan itu jatuh. Lebih cepat dan lebih cepat. Ledakan. Cahaya putih akhirnya mengenai pertahanan kapal perang dan terus melahap kekuatan pertahanan. Selain itu, tablet alam ilahi masih tumbuh lebih besar, seolah-olah tidak yakin dengan ukuran kapal perang. Jantung Beiming Laifeng berdetak kencang, dan dia tercengang oleh apa yang dilihatnya. Dia hanya bisa menyaksikan tak berdaya saat pertahanan kapal luar angkasa rusak dan prasasti itu jatuh. Pada saat itu, kapal perang kelas 9 mulai berubah menjadi ilusi dan secara bertahap meninggalkan dunia ini, itu telah mengaktifkan lompatan luar angkasa dalam upaya untuk menghindari pemboman tablet alam ilahi. Boom boom boom, sama seperti kapal perang kelas 9 menjadi ilusi, tablet alam ilahi akhirnya jatuh, itu tidak melewati tubuh kapal perang dan jatuh ke tanah seperti yang diharapkan semua orang, sebaliknya, itu menghantam kapal perang dengan kuat, menyebabkan ledakan yang mengejutkan.
Seluruh kapal perang kelas 9 bergetar hebat di langit, tubuh ilusi kapal perang mengeras lagi dan terus melakukan lompatan luar angkasa, mencoba menyingkirkan tablet alam ilahi yang menekannya, namun, itu tidak berhasil, seperti jangkrik yang ditangkap oleh belalang, ia tidak bisa membebaskan diri apapun yang terjadi. Bagaimana ini bisa terjadi? Semua orang sedikit tercengang, meskipun ini adalah pertama kalinya bagi banyak orang untuk melihat kapal perang kelas 9, mereka telah mendengar terlalu banyak desas-desus tentang kapal perang pamungkas ini, tidak hanya serangannya yang sangat kuat, tetapi pertahanannya juga mencengangkan, tapi sekarang tampaknya itu dengan mudah ditekan oleh senjata tingkat yang dalam dan tidak bisa melarikan diri, sepertinya jauh dari rumor. Berhenti. Tiba-tiba, raungan keras datang dari kapal perang, dan kemudian seberkas cahaya bergegas keluar, kekuatan yang kuat berkumpul di depan tablet dan berubah menjadi telapak tangan besar, yang mengenai tablet. Ledakan, boom, boom, ledakan, gelombang energi mengguncang langit, dan seluruh langit dipenuhi riak, semua orang merasa pusing, dan organ dalam mereka terasa sangat tidak nyaman. Ketika menjadi Lai Feng melihat siapa itu, dia terkejut dan berteriak, "Penatua Kang Tian." Sosok itu sebenarnya adalah Kang Tian, sesepuh yang membawanya ke kota Bulan Merah untuk berpartisipasi dalam pertarungan untuk festival pasangan. Beiming Lai Feng memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya, kapal perang kelas 9 itu sangat besar, dan ada terlalu banyak ruang di dalamnya, dia bahkan tidak tahu siapa yang bersembunyi di dalam, jika semuanya berjalan lancar untuknya, Beiming Kang Tian mungkin tidak akan muncul sama sekali. Pada saat ini, Kang Tian Dark North juga sangat tertekan, sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius tablet alam ilahi, dia berpikir bahwa itu hanya senjata gravitasi yang dalam, yang tidak layak disebutkan di depan kapal perang kelas 9. Namun, setelah dia mendarat, dia menyadari bahwa dia telah membuat kesalahan besar, tidak hanya lompatan luar angkasa sama sekali tidak efektif melawan benda ini, tetapi bahkan dengan kekuatan kapal perang, secara bertahap tidak dapat bertahan, jika gravitasi benda ini terus meningkat, seluruh kapal perang akan hancur menjadi dua atau jatuh, itu akan menjadi lelucon terbesar. Sejak kelahiran kapal perang kelas 9, tidak ada yang pernah mendengar tentang itu dihancurkan oleh senjata tingkat yang dalam, jika ini terjadi pada keluarga Beiming, mereka tidak hanya akan menjadi bahan tertawaan dunia, tetapi sebagai mata-mata rahasia Lai Feng, dia juga tidak akan bisa lepas dari kesalahan. Oleh karena itu, pada saat pertama dia menemukan sesuatu yang salah, dia langsung bergegas keluar dan menyerang tablet alam ilahi dengan gila-gilaan, yang membuatnya ngeri, senjata tingkat yang dalam tidak rusak sama sekali di bawah serangan badainya. Dia adalah ahli Kaisar Bela Diri Bintang 8 Puncak, hanya selangkah lagi dari puncak Dao Bela Diri, alam bintang 9. Yun Xiao juga terkejut, dan pupil matanya menyempit. Saat Kang Tian Dark North muncul, dia tahu ada yang tidak beres, tablet alam ilahi terhubung ke pikirannya, jadi tidak bisa menahan badai serangan sama sekali, dia buru-buru membuat segel tangan dengan satu tangan, dan dengan pikiran, tablet alam ilahi segera terbang dan dengan cepat berubah menjadi meteo yang terbang kembali ke tubuhnya. Wajah Yun Xiao menjadi pucat, dia buru-buru menyesuaikan napasnya dan tetap waspada. Dengan kepergian tablet alam ilahi, kapal perang akhirnya berhenti bergetar dan terus menggantung dengan tenang di atas, namun, sosok-sosok di atasnya berkedip dan terbang ke sana-sini, seolah-olah mereka mulai memperbaiki kerusakan. Dark North Kang Tian terbang turun dari kapal perang dan muncul tepat di depan Yun Xiao, menatapnya dengan mata dingin. Hati Yun Xiao tenggelam, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur beberapa langkah untuk menjaga jarak aman dari pria itu. Membunuh Beiming Ze telah sangat merusak ki vitalnya, jadi tidak mungkin baginya untuk bertarung dengan Beiming Kang Tian lagi. Pada saat ini, dia berada di tangan Kaisar Bela Diri Bintang 8 Puncak, dan itu adalah masalah apakah dia bisa melarikan diri. Di belakangnya, Liao Yangbing dan yang lainnya semuanya sangat gugup, terutama Liao Yangbing, yang diam-diam menyesal bahwa dia telah memasang taruhan yang salah. Dengan ahli seperti itu di sini, tidak mungkin Yun Xiao bisa kembali hari ini. Anda sudah menjadi penguasa bela diri bintang 2. Dark North Kang Tian menatapnya untuk waktu yang lama sebelum dia akhirnya berbicara. Tidak sama sekali, kata Yun Xiao dengan rendah hati, dibandingkan dengan penatua Kang Tian, yang berada di puncak bintang 8, masih ada celah.
Dark Lord Kang Tian mendengus berat, kata-kata Yun Xiao tidak terasa enak di telinganya, dia berkata dengan dingin, apakah kamu mengejekku? Yun Xiao berpura-pura ngeri dan berkata dengan tergesa-gesa, beraninya kamu. Penatua Kang Tian adalah seseorang yang berdiri di puncak benua, jika aku mengejekmu, bukankah aku akan mencari kematian? Dark Lord Kang Tian mendengus lagi dan berkata dengan dingin, kamu telah membunuh orang-orang di istana kegelapanku, apakah kamu masih ingin hidup? Aku akan mati jika kamu tidak melakukannya, kata Yun Xiao dengan senyum tipis, saya akan mati sekarang. Dia juga merasakan ledakan keanehan di hatinya, mengapa Kang Tian Dark Lord begitu pemarah, dan bertele-tele dengannya. Niat membunuh meledak dari mata Kang Tian Dark Lord saat dia berkata dengan suara dingin, aku tidak peduli seberapa licik lidahmu, tapi kamu telah membunuh Bei Mingze, akan sulit bagimu untuk hidup sekarang. Sangat sulit, Yun Xiao bertanya dengan heran, lalu bagaimana saya bisa bertahan? Pikirannya berdebar-debar, dan segala macam spekulasi muncul di benaknya. Dark Lord Kang Tian mendengus untuk ketiga kalinya, bibirnya bergerak sedikit, dan dia benar-benar menggunakan transmisi suara rahasia. Semua warriors sangat kecewa, mereka semua dengan gugup menyaksikan percakapan kedua orang itu, mereka tidak bisa mendengarnya tiba-tiba, dan hati mereka sangat tertahan. Dark Lord Lai Feng juga mengerutkan alisnya, tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Dark Lord Kang Tian. Yun Xiao telah membunuh Bei Mingze dan merusak kapal perang tingkat 9, yang merupakan kejahatan mutlak yang dapat dihukum mati, bagaimana dia bisa hidup. Selain itu, dengan bakat Yun Xiao, dia bisa dijatuhi hukuman mati 10.000 kali, pria mengerikan seperti itu tidak bisa ditinggalkan di dunia ini. Setelah mendengar transmisi suara, wajah Yun Xiao berubah drastis, dan pupil matanya menyempit, Dark Lord Kang Tian benar-benar telah menemukan tubuh emasku yang tidak bisa dihancurkan. Ketika Bei Ming Kang Tian melihat penampilan Yun Xiao, dia juga terkejut, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutan dan kegembiraannya. Dia tidak yakin ketika dia melihat tubuh emas transendensi Yun Xiao dalam pertempuran, bagaimanapun, itu sangat berbeda dari Ao Chang Kong, jadi, dia segera mendapatkan jawaban dari ekspresi Yun Xiao setelah sedikit tes. Dia menelan ludahnya, jika dia bisa mendapatkan tubuh emas yang tidak dapat binasa dari anak ini, pujian yang akan dia dapatkan tidak akan terbayangkan. Yun Xiao juga menyadari bahwa dia telah kehilangan ketenangannya, dan dia merasa kesal. Raut wajah Bei Ming Kang Tian juga menunjukkan bahwa itu pihak lain telah benar-benar merasakan keadaan pikirannya. Dia menghela nafas dalam hati dan tahu bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikannya, jadi dia hanya bisa mengirim transmisi suara. Aku juga tidak terlalu yakin tentang asal-usul teknik pemurnian tubuh ini, tapi bagaimanapun juga itu adalah seni mutlak, tidak terlalu baik menyerahkannya kepada Tuan Kang Tian begitu saja, bukan? Petik 2. Hidup dan matimu ada di tanganku sekarang, kata Dark Lord Kang Tian dingin, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bernegosiasi denganku? Paling-paling, aku akan memukulimu setengah mati dan langsung mencari jiwamu. Pencarian jiwa. Yun Xiao tertawa, pencarian jiwa. Aku seorang alkemis hebat tingkat 9, apakah kamu yakin ingin mencari jiwaku? Wajah Dark Lord Kang Tian menjadi pucat, terlalu berbahaya untuk mencari jiwa alkemis tingkat 9, dan dia takut pihak lain akan menghapus ingatannya secara langsung, yang akan merepotkan. Membunuh Yun Xiao adalah masalah besar, tetapi mendapatkan teknik tempering tubuh tiran bahkan lebih penting. Tuan Muda Yun, dia akhirnya berkata dengan nada ramah, saya juga mengagumi bahwa Anda adalah satu dari sejuta jenius, aku benar-benar tidak ingin membunuhmu begitu saja. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya, tapi, karena pihak lain memiliki permintaan, dia aman untuk saat ini. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, terima kasih banyak, Penatua Kang Tian, saya memiliki sesuatu untuk dilakukan untuk saat ini, kami akan membicarakannya secara rinci lain kali. Dia berbalik untuk pergi. Wajah Dark Lord Kang Tian menjadi gelap, dan dia berkata dengan marah, Li Yun Xiao, jangan berpura-pura bodoh di depanku. Dia mengulurkan tangan, dan dunia membeku. Sosok Yun Xiao terhenti saat sejumlah besar udara dingin menyebar dari telapak tangannya dan berputar-putar ke arah lelaki tua itu. Dengan kilatan cahaya keemasan, Yun Xiao berbalik, udara dingin mengembun menjadi manik-manik es dan berkumpul di permukaan kulitnya, tidak dapat menembusnya.
Kegembiraan yang tak tertahankan melintas di mata Dark Lord Kang Tian, bahkan napasnya menjadi berat saat dia berkata, "Aku benci orang yang bertingkah bodoh." Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh dan menarik kembali cahaya keemasan di sekitarnya. Dia telah mencapai tujuannya, yaitu untuk membuat Kang Tian Dark Lord yakin bahwa dia memiliki teknik tempering tubuh tiran, kemudian, dia akan bisa membalikkan keadaan dan mengendalikan lawan. Cuacanya dingin dan tidak cocok untuk berbicara, haruskah kita mencari tempat untuk berbicara? Katanya sambil tersenyum. Itulah yang aku inginkan, kata Kang Tian Dark Lord. Semua orang melihat ke bawah dan melihat bahwa semuanya telah berubah menjadi reruntuhan, tidak ada tempat bagi mereka untuk berdiri. Tuan Muda Yun, apakah Anda memiliki keberanian untuk berbicara di kapal perang? Kang Tian Dark Lord mencibir. Mengapa tidak? Yun Xiao tertawa, mengapa tidak? Selain itu, aku ingin melihat seperti apa kapal perang tingkat 9 keluarga Beiming itu. Jumlah kapal perang tingkat 9 di alam bela diri surgawi sangat terbatas, dan masing-masing dari mereka memiliki asal yang luar biasa. Sebagai alkemis tingkat 9, dia kurang lebih percaya diri tentang mereka, kecuali yang telah diproduksi dalam dekade terakhir. Dark Lord Kang Tian mencibir di dalam hatinya. Pada saat yang sama, dia melirik semua orang dan berkata, "Sekarang kota Baichong telah dihancurkan, kalian semua bisa datang juga, ada formasi komunikasi di atas sana yang dapat mengirim pesan kembali ke kota Red Moon." Semua orang saling memandang, dan setelah beberapa saat khawatir, mereka mengikuti. Wajah Jing Yongye dipenuhi dengan keraguan saat dia menoleh ke orang-orang di dalam sekte dan berkata, "Kalian tidak perlu mengikutiku, mulai saja kapal perang dan kembali ke sekte." Orang-orang lainnya dari Sekte Pedang Pembawa Bulan terkejut dan berkata, "Penatua, apa yang kamu lakukan?" Jing Yongye menggelengkan kepalanya dan menyela kata-kata semua orang, "Hidupku diselamatkan oleh Tuan Muda Yun Xiao, aku hanya bisa yakin ketika aku melihat bahwa kamu aman, selain itu, masih ada satu orang yang belum saya urus." Matanya menjadi dingin saat dia melihat ke kejauhan. Yan Susu juga sepertinya telah merasakannya, dan ekspresinya sedikit berubah, namun, dia hanya mendengus berat. Saat ini, keluarga Beiming adalah keluarga yang paling kuat. Selama dia bisa berpegangan pada kaki keluarga Beiming, dia tidak perlu khawatir tentang apapun. Dark Lord Lai Feng terbang ke sisi Kang Tian Dark Lord, menundukkan kepalanya dan berkata, "Penatua Kang Tian, Lai Feng tidak kompeten, tolong hukum saya." "Itu bukan salahmu," kata Beiming Kang Tian, "hanya saja Li Yun Xiao terlalu abnormal, bahkan saya harus sedikit takut padanya." Hati Beiming Lai Feng bergetar karena terkejut, dia buru-buru berkata, "Jika itu masalahnya, lalu mengapa kamu membuang waktumu?" "Aku sudah memikirkannya," Dark Lord Kang Tian menyela, "pantau komunikasi semua orang, dan kamu tidak diizinkan untuk menyebarkan berita bahwa Yun Xiao ada di sini, atau kamu akan dibunuh tanpa ampun." Beiming Lai Feng tercengang, "Tidak apa-apa jika kamu tidak membunuh Yun Xiao, tapi mengapa kamu membantunya?" Namun, dia tidak berani mempertanyakan kata-kata Dark Lord Kang Tian. Dia buru-buru menerima perintah itu dan terbang ke kapal perang. Dengan sangat cepat, selain beberapa orang dari Sekte Pedang Bulan yang pergi dengan kapal perang peringkat 8 mereka sendiri, orang-orang lainnya memasuki kapal perang peringkat 9, ini adalah pertama kalinya sebagian besar dari mereka menaiki kapal perang seperti ini, jadi mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu. Itu sebesar kota yang bergerak, tetapi ada lubang besar di geladak di tengahnya, itu menarik perhatian, dan itu disebabkan oleh jatuhnya tablet alam ilahi. Jantung semua orang berdetak kencang, meskipun mereka tidak bisa membedakan bahan geladak di bawah kaki mereka. Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dihancurkan dengan kekuatan penghancur biasa, apalagi lubang sebesar itu. Beiming Lai Feng tidak bisa menahan sedikit kebanggaan ketika dia melihat ekspresi terkejut di wajah semua orang. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat datang di kapal perang kelas 9 Dark Palace, Fudo yang menyeramkan." Setiap kapal perang kelas 9 memiliki namanya sendiri, mewakili kekuatannya yang tak tertandingi. Beiming Lai Feng tertawa, "Fakta bahwa Anda ada di sini membuktikan bahwa Anda semua ditakdirkan untuk berada di sini. Kami semua telah melakukan yang terbaik dalam pertempuran sebelumnya, sekarang, silakan istirahat di kabin." Dia tiba-tiba mendapatkan kembali sikap seorang raja dan tidak melihat Yun Xiao sama sekali, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Ini juga karena dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya sendiri.
karena takut dia tidak akan bisa menahan ombak di hatinya jika dia melihat Yun Xiao. Yan Susu bergerak lebih dekat ke sisi Lai Feng, dan dengan hati-hati berbisik, Tuan Muda Li Feng, kita tidak bisa membiarkan Li Yun Xiao hidup. Beiming Lai Feng berbalik, wajahnya menjadi sedingin es, matanya memuntahkan api saat dia dengan marah berteriak, "Diam!" Yan Susu terkejut, dan tubuhnya gemetar saat dia mundur. Dia tidak mengerti mengapa Beiming Lai Feng begitu marah, tetapi dia bijaksana dan segera tutup mulut. Begitu mereka memasuki kabin, Liao Yangbing berkata dengan ekspresi serius, "Tuan Muda Yun Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Mata Yun Xiao sejernih air saat dia berkata dengan acuh tak acuh, "Semuanya baik-baik saja, tidak akan terjadi apa-apa." Liao Yangbing terkejut, tetapi ketika dia melihat ekspresi acuh tak acuh Yun Xiao, dia menghela nafas dalam hatinya dan tidak bisa tidak mengagumi ketidakpeduliannya. Kabinnya sangat besar, dan tidak terasa ramai bahkan ketika 100 orang duduk di dalam. Segera, baik Beiming Kangtian dan Beiming Lai Feng masuk, yang pertama melirik Yun Xiao, lalu duduk dengan tenang, seolah-olah dia tidak terburu-buru. Beiming Lai Feng menyapu pandangannya ke kerumunan, mendapatkan kembali sikapnya yang elegan sebagai tuan muda, dan berkata, "Sekarang kota Baichong telah dihancurkan, tidak ada lagi bahaya untuk dipertahankan, apa rencanamu?" Kerumunan terdiam, terutama Gezeng Xiang dan anggota kota Baichong lainnya, hati mereka dipenuhi dengan kesedihan yang tak ada habisnya. Leci berdiri dan berkata, "Kami berencana untuk kembali ke kota pencakar langit terlebih dahulu dan mendengarkan instruksi lebih lanjut. Saya ingin tahu apa yang akan dilakukan oleh Tuan Muda Angin. Apakah kamu masih akan melawan klan laut bersama kami?" Beiming Lai Feng menghela nafas, "Itu adalah tugas saya untuk bertarung melawan ras laut. Sayangnya, saya memiliki misi yang harus diselesaikan, aku tidak bisa pergi denganmu." "Oh," Leci bertanya, "saya ingin tahu rencana apa yang dimiliki Tuan Muda." "Saya berencana untuk menerobos garis pertahanan perlombaan laut dan memasuki kedalaman Laut Timur," kata Beiming Lai Feng dengan ekspresi serius. Semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Leci juga kaget, seluruh garis pantai timur telah ditutup secara paksa oleh suku laut, begitu kita masuk ke laut, kita akan langsung kehilangan keuntungan kita di darat. Di sisi lain, musuh hanya membutuhkan beberapa keberadaan tingkat rendah, dan mereka dapat memusnahkan kita dalam sekejap dengan jumlah mereka. Ini sangat berbahaya. Ekspresi Beiming Lai Feng juga serius saat dia berkata, "Aku juga sudah memikirkan hal ini untuk waktu yang lama. Satu-satunya cara adalah menerobos blokade secepat mungkin dan kemudian benar-benar melepaskan suku laut." Semua orang terdiam. Dengan kapal perang kelas 9, menerobos segel laut Rache jelas bukan masalah. "Angin Tuan Muda," Yun Xiao tiba-tiba berkata, "apakah Anda masih ingat binatang raksasa laut dalam?" Petik 2. Hati semua orang bergetar, dan ekspresi mereka berubah satu demi satu. Kekuatan binatang berwajah besar itu masih jelas di benak mereka, membuat mereka bergidik. Kilatan ganas berkedip-kedip di mata Lai Feng saat dia melirik Yun Xiao dengan kesal dan berkata dengan dingin, "Tentu saja aku ingat. Meskipun binatang itu kuat, itu tidak cukup untuk menghentikanku, Xie Tao." "Itu bagus," kata Yun Xiao dengan senyum tipis, "itu bagus, saya sangat tertarik dengan Tuan Muda Lai Feng pergi ke laut, aku ingin tahu apakah kamu bisa membawaku bersamamu." Beiming Lai Feng tercengang, dia tidak menyangka Yun Xiao akan bekerja sama dengannya, dia mendengus dingin dan berkata, "Tentu saja kamu bisa. Istana Gelap Beiming menyambut kalian semua, dan kami pasti akan memperlakukan Anda dengan baik." Dia melihat sekeliling dan berkata. Semua orang saling memandang dengan bingung. Beiming Lai Feng segera menjelaskan poin-poin utama alasannya, dan pada saat yang sama berkata, "Saya tahu bahwa banyak dari Anda ada di sini untuk mendapatkan hadiah. Keluarga saya bersedia membayar harga 2 kali lipat untuk mengundang Anda semua untuk membantu. Bagaimana menurutmu?" Kemarahan melintas di wajah Jing Yongye, dan dia berkata, "Tuan Muda Li Feng, ini adalah waktu kritis untuk perang antara kedua ras kita, dan Anda mencoba memburu seseorang dari Front Persatuan. Bukankah ini terlalu tidak bermoral?" Wajah Beiming Lai Feng menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara dingin, "Moralitas. Saya hanya mengambil umpan jika saya mau, saya tidak memaksa Anda, jadi bagaimana ini bertentangan dengan moralitas?" "Teman ini, kamu harus berpikir sebelum berbicara.
jangan bicara omong kosong. Itu benar, saya yang pertama setuju dan bersedia tinggal. Yan Susu buru-buru menambahkan, saat ini, dia harus bersama dengan keluarga Beiming, jika dia tidak memiliki perlindungan dari keluarga Beiming, dia takut dia akan dikuliti hidup-hidup oleh Jing Yongye. Baru sekarang senyum muncul di wajah Lai Feng, dia mengangguk dan memuji, selamat datang, selamat datang. Kali ini, semua orang mulai berdiskusi dengan suara rendah, banyak orang bersedia tinggal, pertempuran di kota Baichong telah membuat tentara bayaran menyadari keganasan perang, uang tidak mudah diperoleh, dan relatif lebih aman untuk tinggal di kapal perang kelas 9. Namun, ekspresi beberapa orang dari kota Bulan Merah sedikit berubah, dan mereka berdiri satu demi satu. Leci berkata, karena Tuan Muda Lai Feng sibuk, tidak pantas bagi kota Bulan Merah untuk memaksanya, kita akan pergi sekarang, kami sedang terburu-buru untuk kembali dan melapor. Tidak terburu-buru, jangan terburu-buru, Beiming Lai Feng tertawa, apakah ada orang lain yang ingin pergi? Kamu bisa pergi bersama. Pada saat ini, beberapa orang berdiri dan mengikuti di belakang orang-orang kota Bulan Merah. Senyum aneh muncul di wajah Lai Feng saat dia berkata, karena kamu tidak ingin tinggal, aku tidak akan memaksamu, tolong. Leci dan yang lainnya mengangguk dan berjalan langsung keluar dari kabin setelah beberapa kata sopan. Tapi sesaat kemudian, mereka kembali dengan wajah pucat. Ekspresi Leci berubah tidak sedap dipandang, Tuan Muda Lai Feng, katanya, kapal perang ini hampir mencapai Laut Timur. Waktu sangat penting, kata Lai Feng dengan senyum main-main, kami sudah memasuki garis pertahanan suku laut, jika Anda ingin pergi, Anda harus bergegas sekarang, akan merepotkan jika suku laut menemukanmu nanti. Ekspresi semua orang berubah drastis, mereka tahu bahwa Lai Feng telah melakukan ini dengan sengaja. Pada saat ini, teriakan tiba-tiba datang dari luar, Tuan Lai Feng, kami telah menemukan musuh kuat ras laut. Wajah Beiming Lai Feng berubah, dan dia segera berkata kepada yang lain, semuanya, tenanglah, dengan Gu jahat di sini, mematahkan garis pertahanan itu mudah. Dia berbalik dan berjalan keluar kabin, berkata kepada Leci dan yang lainnya, kalian bisa pergi sekarang, aku akan bertarung di Laut Rache. Wajah Leci dan yang lainnya semuanya menjadi pucat, bukankah mereka akan mencari kematian jika mereka turun sekarang? Waktu sangat penting, kata Lai Feng dengan senyum main-main, jika kalian ingin pergi, cepat sekarang, jika Anda ditemukan oleh ras laut, Anda tidak akan bisa pergi. Sedikit ejekan melintas di wajah Lai Feng, dia meninggalkan kelompok itu dan pergi, meninggalkan Leci dan yang lainnya, mereka tidak tahu. Apakah mereka harus pergi atau tinggal? Seorang murid dari Istana Kegelapan yang Beiming melangkah maju dan berkata, Tuan, tolong pergi bersamaku, Starship akan mengaktifkan pertahanannya, tidak akan mudah untuk pergi ketika saatnya tiba. Kemarahan dan kesuraman melintas di mata Leci saat dia berkata dengan dingin, tolong beri kami perangkat komunikasi sehingga saya dapat meminta kota Bulan Merah untuk mengirim seseorang untuk menghubungi kami. Murid itu mencibir, maaf, ras laut telah muncul, kami sibuk menghadapi musuh dan tidak punya waktu untuk melayani Anda, kamu harus pergi dengan cepat. Leci dan yang lainnya semua sangat marah, tetapi mereka tidak bisa kehilangan kesabaran, mereka mendengus berat dan mengikuti murid itu. Sesaat kemudian, mereka melihat sejumlah besar anggota suku laut muncul di depan kapal perang, mereka menutupi seluruh langit dengan padat, dan ombak menyapu dan melonjak ke awan. Beberapa aura yang sangat kuat dan menakutkan datang dari ombak, seolah-olah ada monster yang bersembunyi di dalamnya. Murid itu mencibir, silakan pergi, kami akan menunggu Anda pergi sehingga kami dapat mengaktifkan pertahanan. Ekspresi Leci tiba-tiba berubah menjadi sangat tidak sedap dipandang, dia berkata, tiba-tiba aku merasa bahwa tinggal di kapal perang dan menjelajahi reruntuhan istana dengan para ahli dari keluarga Beiming mungkin merupakan hal yang menarik. Murid itu mendengus jijik dan berkata, tapi sekarang kedua klan sedang berperang, saatnya wilayah timur bersatu, kalian semua adalah supremes bela diri dari kota Bulan Merah, tidak masuk akal untuk tidak tinggal di belakang untuk melawan, bukan? Petik 2. Siapa bilang pergi ke laut bukanlah bentuk perlawanan? Ruan Sikuan menimpali, sekarang kota Wai terus telah dihancurkan dan ada celah di garis pertahanan Laut Timur, kita akan menyerbu dan menerobos garis pertahanan ras laut, kita akan pergi jauh ke dalam wilayah dalam Laut Timur dan menyebabkan mereka masalah besar, bahkan, kami akan secara aktif melakukan serangan balik.
Wajah murid itu bergerak-gerak, dia tidak menyangka seorang penguasa bela diri dari surga ke-9 begitu tidak tahu malu, dia mendengus dan berkata, apakah kamu benar-benar memikirkannya? Ruan Sikuan mengangguk, kami akan menyerang sebagai pertahanan dan mengganggu bagian belakang suku laut, ini juga merupakan situasi keseluruhan front persatuan, kami telah memikirkannya, namun, saya ingin meminta teman dari keluarga Beiming ini untuk membantu kami menemukan perangkat komunikasi sehingga kami dapat mengirim informasi tempat ini kembali ke kota bulan merah. Murid itu tampak seolah-olah dia mengharapkan ini dan mendengus dingin, jika kamu ingin mengirim pesan, katakan saja padaku, aku bisa melakukannya untukmu, jika tidak ada yang lain, silakan kembali ke kabin. Wajah Eleci suram, dan dia merasa sangat terhina, namun, situasinya lebih mendesak daripada yang bisa dia tangani, jadi dia hanya bisa menelan amarahnya, dia mendengus berat, berbalik, dan kembali ke kabin. Ruan Sikuan juga sangat tidak senang, setelah beberapa saat mempertimbangkan, dia menuliskan informasi tentang tempat ini dan masalah Yun Xiao, lalu meminta Beiming Istana Kegelapan untuk mengirim pesan. Murid itu mengambil pesan itu dan meliriknya, lalu berbalik dan pergi. Segera setelah itu, informasi itu jatuh ke tangan Lai Feng, setelah membacanya beberapa kali, dia mencibir, orang-orang dari kota bulan merah ini benar-benar murah, mereka terutama mengeluarkan wajah mereka untuk saya tampar, mengapa saya harus sopan? Petik 2. Dia memodifikasi pesan itu dan menghapus segala sesuatu tentang Yun Xiao, lalu menyerahkannya kepada bawahannya untuk mengirimkannya kembali ke kota bulan merah. Segera, orang-orang di kabin melihat Eleci dan yang lainnya. Kembali, mereka duduk dengan wajah cemberut, seolah-olah tidak ada orang di sekitar. Dengan senyum di matanya, Yun Xiao bertukar pandangan dengan Liao Yangbing, ini adalah hasil yang dia harapkan. Sudut mulut Kang Tian Dark North juga sedikit naik saat dia berkata sambil tersenyum, karena beberapa teman dari kota bulan merah bersedia tinggal dan membantu, maka kemungkinan menemukan kakak laki-laki saya Tian Lu akan sangat meningkat. Dark North Kang Tian benar-benar berterima kasih. Penatua Kang Tian, kamu terlalu serius. Baru pada saat itulah ekspresi beberapa dari mereka sedikit membaik, dan mereka buru-buru bangkit untuk menanggapi. Bagaimanapun, status dan kekuatan Kang Tian Dark North jelas untuk dilihat semua orang, mampu bertukar beberapa kata sopan sudah memberi mereka wajah. Karena kalian semua bersedia pergi ke laut dengan istana kegelapanku, kata Dark North Kang Tian sambil tersenyum, kita semua adalah mitra di front yang sama, mengapa kalian semua tidak mengikutiku keluar dari kabin dan melihat bagaimana blokade balapan laut terjadi? Jika ada kesulitan dalam menerobos, aku harus mengandalkan bantuanmu. Penatua Kang Tian terlalu sopan. Yan Susu buru-buru berdiri dan berkata, karena kita bersedia tinggal, kita secara alami harus melakukan bagian kita tidak bisa tinggal di sini dan tidak melakukan apa-apa. Dark North Kang Tian menyipitkan matanya dan tersenyum saat matanya menyapu Yun Xiao, sengaja atau tidak. Semua orang meninggalkan kabin secara berkelompok dan datang ke platform observasi di Geladak, yang cukup besar untuk menampung ratusan orang. Pada saat ini, pertahanan kapal luar angkasa telah diaktifkan, dan saat mata Yang Kai menyapu mereka, dia bisa melihat lapisan cahaya dengan berbagai warna menyebar, membungkus Starship dengan erat. Beiming Lai Feng buru-buru berbalik dan memberi hormat kepada Kang Tian Utara yang gelap. Dark North Kang Tian berkata, tidak perlu untuk itu, Anda bisa memperlakukan saya sebagai orang yang tidak terlihat, semua hak perintah ada di tangan Anda, jika saya memiliki permintaan, saya pasti akan bertanya. Iya, Beiming Lai Feng membungkuk dan menerima pesanan itu, dia juga tahu apa arti menjadi Kang Tian, perjalanan ke laut ini adalah ujian yang diberikan kepadanya oleh keluarganya, dan Beiming Kang Tian hanya bertanggung jawab untuk memantau dan memastikan keselamatannya. Jika Yun Xiao tidak muncul, dia tidak akan tahu bahwa itu ahli seperti itu ada di kapal perang. Dark North Kang Tian memberi isyarat pada Yun Xiao, lalu langsung pergi ke depan tribun penonton dan bersandar di pagar. Yun Xiao tersenyum tipis, dia tahu apa yang dimaksud dengan Dark North Kang Tian, dia melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan ke depan, melihat ke laut. Dark North Kang Tian melambaikan tangannya, dan penghalang segera menyebar, benar-benar menyelimuti mereka berdua dan mengisolasi semua suara. Tindakannya segera menyebabkan semua orang berspekulasi, Liao Yangbing bahkan lebih khawatir,
dan ekspresi Beiming Lai Feng juga tidak terlalu bagus, namun, dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya dan mulai bersiap untuk pertempuran dengan si Rache. Dark Lord Kang Tian memandang tentara ras laut dan berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Muda Yun Xiao, apakah menurutmu kita bisa melewatinya? Penatua Kang Tian, kamu tidak peduli tentang ini sama sekali, kata Yun Xiao sambil tersenyum, mengapa Anda harus bertanya? Selain itu, jika kamu tidak bisa, mengapa kamu begitu tenang, Penatua Kang Tian? Dark Lord Kang Tian meliriknya dan berkata sambil tersenyum, gelar bintang baru nomor 1 memang bukan tanpa alasan, tidak hanya kekuatanmu yang mengejutkan, tetapi kecerdasanmu juga luar biasa, Tuan Muda Yun Xiao, pernahkah Anda berpikir untuk bergabung dengan Istana Kegelapan kami? Aku tidak pernah memikirkannya, Yun Xiao tertawa kaget. Beiming Dark Palace adalah salah satu kekuatan teratas bahkan di antara 7 kekuatan utama, kata Beiming Kang Tian, mereka tidak akan pernah menghina bakat Tuan Muda Yun Xiao. Dalam beberapa dekade, alam seni bela diri surgawi akan menjadi dunia kalian para anak muda. Pada saat itu, dengan kemampuan Tuan Muda Yun Xiao, dia akan memenuhi syarat untuk menjadi tetua agung Istana Misterius. Hati Yun Xiao bergetar, ketika dia melihat Kang Tian Dark Lord menatapnya dan mengamati reaksinya, dia segera tersenyum dan berkata, Tetua Agung dari Istana Kegelapan Beiming benar-benar eksistensi puncak di dunia, Penatua Kang Tian benar-benar bersedia membayarnya, namun, posisi Tetua Agung bukanlah sesuatu yang dapat diputuskan oleh Penatua Kang Tian, bukan. Petik 2. Beiming Kang Tian tertawa, itu bukan sesuatu yang bisa saya putuskan, tentu saja, tetapi dengan kekuatan Tuan Muda Yun Xiao, itu adalah hal yang pasti, jika bukan karena fakta bahwa posisi Tuan Istana dari Istana Misterius tidak diteruskan ke orang luar, saya khawatir Tuan Muda Yun Xiao akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menjadi Tuan Istana. Cahaya terang melintas di matanya saat dia berkata, aku telah melihat Lai Feng tumbuh sejak dia masih kecil, bakat dan kebijaksanaannya adalah kandidat langka untuk hegemoni, dalam 1000 tahun terakhir, tidak ada seorang pun di Istana Kegelapan yang berbakat seperti dia. Awalnya, saya berpikir bahwa bahkan jika bakat Lai Feng bukan yang terbaik di dunia, dia tidak jauh dari itu. Beiming Lai Feng memang jenius, Yun Xiao mengangguk setuju, diberi waktu yang cukup, dia pasti akan menjadi tuan dunia di masa depan. Dark Lord Kang Tian berkata, mataku tidak salah, di antara 2 tanah suci dan 7 kekuatan utama, hanya Cheng Haoming dari Sekte Pemakan Jiwa yang dapat bersaing dengannya, namun, teknik kultivasi Sekte Pemakan Jiwa terlalu jahat dan sombong, kemajuan kultivasi sangat cepat, dan kekuatannya juga sangat besar, namun, semakin jauh seseorang melangkah, semakin sedikit kekuatan yang dia miliki, jadi, kemenangan Cheng Haoming hanya sementara. Suaranya tiba-tiba menjadi dingin saat dia berkata, jadi, di antara generasi muda di dunia saat ini, satu-satunya yang dapat menjadi ancaman bagi Lai Feng adalah kamu, Li Yun Xiao. Terima kasih telah sangat memikirkan saya, Penatua Kang Tian, kata Yun Xiao sambil tersenyum. Bukannya aku sangat memikirkanmu, tapi aku selalu meremehkanmu. Kata Dark Lord Kang Tian dengan suara yang dalam, jika Lai Feng adalah tuan sekali dalam 1000 tahun, maka Anda adalah kaisar bela diri sekali dalam 10.000 tahun yang tak tertandingi, ribuan tahun yang lalu, Yenantian mungkin sama sepertimu. Ukuran dunia tidak terukur, kata Yun Xiao, sulit untuk menghitung jumlah jenius, analisis Penatua Kang Tian terlalu serius. Tidak masalah serius atau tidak, kata Dark Lord Kang Tian, jika Anda tidak mati, Anda pasti akan menginjak-injak seluruh alam bela diri surgawi di masa depan. Penatua Kang Tian, mengapa Anda memberitahu saya ini? Yun Xiao bertanya sambil tersenyum, apa maksudmu? Petik 2. Mata Dark Lord Kang Tian bersinar dengan cahaya dingin, entah kamu bergabung dengan Istana Kegelapan Beiming dan tidak pernah mengkhianati kami, atau aku akan membuatmu kehilangan kemampuan untuk mengancam Istana Kegelapan. Anda tidak menginginkan teknik tempering tubuh tiran lagi. Yun Xiao tertawa, apakah Anda menginginkannya? Petik 2. Tubuh Dark Lord Kang Tian gemetar, setelah mendengar tentang teknik kultivasi yang tak tertandingi ini, fluktuasi emosinya menjadi lebih kuat. Dia berkata dengan suara dingin, serahkan teknik tempering tubuh tiran, dan aku hanya akan melumpuhkan yayasan seni bela dirimu, aku akan mengampuni hidupmu dan memberimu kekayaan seumur hidup. Wajah Yun Xiao menjadi dingin saat dia berkata, Penatua Kang Tian,
mengapa saya merasa sangat tidak nyaman ketika saya mendengar bahwa seseorang mencoba berurusan dengan saya. Selain itu, saya memiliki ingatan yang buruk, mungkin saya akan melupakan banyak hal ketika saya takut. Wajah Dark Lord Kang Tian berubah tidak sedap dipandang saat dia berkata dengan suara dingin, Li Yunxiao, kamu adalah orang yang cerdas, dan bergabung dengan Beiming Dark Palace adalah pilihan terbaik untukmu. Kecuali kamu memiliki kepercayaan diri untuk melarikan diri dariku, jangan pernah berpikir untuk hidup. Bahkan jika aku tidak menginginkan teknik penempaan tubuh tiran, aku tidak akan membiarkan momok sepertimu ada. Aku benar-benar tidak punya cara yang baik untuk melarikan diri sekarang, dan kamu tidak punya cara yang baik untuk mendapatkan teknik penempaan tubuh tiran dariku, kata Yun Xiao sambil mencibir, kami masih punya waktu. Ekspresi Dark Lord Kang Tian suram dan dingin, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, di antara Laut Rache, ombak besar menghantam ombak, dan pilar air melesat ke udara, beberapa ahli muncul di atasnya, dan yang memimpin tidak lain adalah menjalankan Xiang. Ekspresinya sama seperti biasanya, dia tidak menggunakan banyak energi dalam pertempuran sebelumnya, tetapi ekspresinya dingin saat dia berkata, manusia terkutuk, beraninya kamu meremehkanku. Dia berpikir bahwa pihak lain mengejarnya, dan kemarahan karena dipandang rendah menyebar di hatinya, dia mengepalkan tinjunya begitu keras sehingga tulang di tangannya retak. Pada saat ini, ombak di laut tidak ada habisnya, dan warna air laut semakin gelap, semua jenis makhluk laut aneh berkumpul dengan cepat, menyebar sejauh ribuan mil. Hati Beiming Lai Feng tenggelam saat dia menatap permukaan laut, saya dari Istana Kegelapan, dan saya harus pergi ke Laut Timur, saya harap teman-teman saya dari Laut Rache bisa membiarkan saya lewat. Istana Gelap Beiming, Ruo Xiang terkejut, dan ekspresinya menjadi gelap saat firasat buruk muncul di hatinya, mungkinkah Istana Kegelapan juga telah bergabung dengan Front Persatuan Wilayah Timur? Mungkinkah umat manusia sudah sepenuhnya siap untuk perang? Dia berteriak dengan suara yang dalam, karena Istana Kegelapan mungkin memiliki reputasi di benua bela diri surgawi, tapi itu bukan apa-apa di 4 lautan. Apakah Anda pikir Anda bisa membiarkan saya lewat? Menurutmu kamu siapa? Ekspresi Beiming Lai Feng berubah drastis, dan dia berkata dengan suara dingin, Run Xiang, saya kalah dari Li Yunxiao dalam pertempuran Kota Bulan Merah, dan saya melarikan diri dalam kekalahan di pertempuran sebelumnya, jika aku bukan apa-apa, apa kamu? Petik 2. Bahkan jika aku kalah dari Li Yunxiao, lari Xiang mencibir, apa hubungannya denganmu? Jika Yun Xiao tidak mengalahkanku, bagaimana kamu bisa merasa bahagia? Jika kamu memiliki kemampuan, keluar dan bertarung denganku, jika kamu bisa menang melawan tombak di tanganku, aku akan membiarkanmu lead, kalau tidak, tersesat. Beiming Lai Feng sangat marah, dia sangat jelas tentang kekuatan menjalankan Xiang, dan dia bahkan lebih kuat daripada dia kembali ke Kota Bulan Merah. Jika dia keluar dan melawannya 1 lawan 1, dia pasti tidak akan memiliki peluang untuk menang, dia hanya bisa mendengus dingin, saya tidak punya hak untuk bertaruh pada hal-hal penting sekte itu, jika itu hanya dendam pribadi antara Anda dan saya sangat bersedia mengalaminya. Pah, Ruo Xiang meludahi tanah dan mengejek dengan jijik, kamu masih mau belajar? Apakah kamu pikir kamu bisa menahan salah satu seranganku dengan keterampilanmu yang biasa-biasa saja? Wajah Beiming Lai Feng bergantian antara merah dan putih, dia mengertakkan gigi dan berkata dengan marah, aku tidak akan berdebat denganmu, apakah Anda akan membiarkan saya masuk atau tidak? Ekspresi Ruo Xiang menjadi dingin saat dia menjawab, apakah saya harus mengatakannya lagi? Menurutmu siapa kamu? Tersesat. Wajah Beiming Lai Feng menjadi gelap, dia mengangkat tangannya dan bertepuk tangan, berteriak, serang. Menyerang. Formasi serangan di kapal perang kelas 9 bergemuruh saat diaktifkan, dan 10.000 sinar cahaya melesat keluar dari kapal, menyapu sekelilingnya, formasi serangan utama bahkan menembakkan pilar cahaya yang cukup besar untuk beberapa orang untuk melingkarkan lengan mereka, langsung menyerang ke arah platform tirai air tempat Yun Xiang berada. Kapal perang kemudian mulai bergerak, mengikuti jalan yang dibuka oleh pilar cahaya dan berakselerasi. Ekspresi Ruo Xiang menjadi dingin, dan dengan pikiran, platform surgawi tirai air meledak, dia terbang ke langit dan berteriak, hentikan dia. Bum bum bum, puluhan berkas cahaya ditembakkan dari kapal perang, menyebarkan sekelompok besar ahli balapan laut.
Sejumlah besar serangan datang satu demi satu, semuanya membombardir cincin cahaya di sekitar kapal perang, menyebabkan riak muncul, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Ledakan, bang, 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 ledakan. Tiba-tiba, suara air pecah datang dari permukaan laut, ikan todak kecil yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan benar-benar terbang ke langit, menabrak kapal perang. Ikan todak ini lebarnya setengah meter, mata mereka merah cerah, dan bagian keras di kepala mereka bersinar dengan cahaya terang, yang sangat tajam. Ledakan, bang, 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 ledakan. Ikan todak yang tak terhitung jumlahnya melompat keluar dari laut dan terbang di udara, mereka semua mengenai lampu pelindung kapal perang dan bangkit kembali. Seluruh area pesisir dipenuhi dengan pemandangan yang aneh dan mencengangkan sehingga orang-orang di kapal perang tidak bisa melihat apa-apa, dan yang bisa mereka lihat hanyalah ikan todak. Salah satu murid buru-buru berlari ke arah Lai Feng dan berseru, "Tuan Lai Feng, batu primordial dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat, ini 10 kali lebih cepat dari yang kami perkirakan dan masih berakselerasi, jika ini terus berlanjut, saya khawatir itu akan mencapai batas formasi pertahanan." Apa? Beiming Lai Feng terkejut, "Jangan khawatir tentang konsumsi, lanjutkan mengisi daya." Iya, mata murid itu dipenuhi dengan keterkejutan, setelah menanggapi, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari geladak. Dark Lord Kang Tian melihat pemandangan aneh di langit, ini juga pertama kalinya dia bertarung melawan ras laut, dia mengerutkan kening dan berkata, "Tuan Muda Yun Xiao, apakah menurutmu kita bisa melewati saat ini?" Yun Xiao tersenyum tipis dan berkata, "Ini adalah kedua kalinya Penatua Kang Tian menanyakan ini kepada saya, namun, Anda percaya diri saat pertama kali bertanya, tetapi kali ini Anda tidak percaya diri, mungkinkah ikan tingkat rendah ini juga menimbulkan masalah bagi yang lebih tua?" Dark Lord Kang Tian menatapnya dan berkata, "Kamu memang sangat berhati-hati, Anda benar-benar menakutkan, kamu tidak tahu ini, tetapi kehancuran kota Haiti disebabkan oleh keberadaan laut tingkat rendah yang tak terhitung jumlahnya ini, semut dapat membunuh seekor gajah. Menurutku, hanya masalah waktu sebelum kita menerobos pertahanan," kata Yun Xiao, "tapi aku khawatir kita tidak bisa melakukannya kali ini." "Oh, mengapa?" Dark Lord Kang Tian tertegun dan bertanya dengan bingung. Ledakan. Tiba-tiba, suara tabrakan datang dari luar kapal perang, menyebabkan badan kapal perang sedikit bergetar, meskipun sedikit, itu membuat ekspresi semua orang sangat berubah. Ini adalah kapal perang kelas 9, bahkan serangan kekuatan penuh dari penguasa bela diri dari 9 alam surga tidak akan dapat memengaruhinya sama sekali. Pada saat ini, semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa sejumlah besar monster gurita telah mendarat di kapal perang, ada sebanyak 7 atau 8 dari mereka, dan mereka menutupi seluruh penghalang pertahanan. Harus diketahui bahwa ukuran kapal perang kelas 9 sangat besar, dan 7 atau 8 monster gurita bisa mengisinya, dapat dilihat bahwa gurita ini semuanya adalah makhluk besar. Tentakel yang tak terhitung jumlahnya setebal lengan seseorang melilit seluruh kapal perang, menyebabkan kecepatannya tiba-tiba melambat. Ekspresi Beiming Lai Feng berubah drastis ketika monster gurita ini pertama kali muncul, dia tidak mengambil hati mereka, tapi sekarang, mereka langsung memperlambat kecepatan kapal perang, jika mereka tidak bisa menembus garis pertahanan di depan mereka, itu akan berakibat fatal bagi mereka. Serang, serang dengan sekuat tenaga. Hancurkan gurita ini berkeping-keping. Formasi serangan di kapal perang diaktifkan sekali lagi, beroperasi dengan gila-gilaan, seberkas cahaya melesat di udara, yang masing-masing menghancurkan sejumlah besar tentakel. Monster gurita itu tampaknya tidak dapat menahan satu pukulan, dan mereka hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah itu, beberapa susunan merah cerah di kapal diaktifkan dan sejumlah besar api menyembur keluar. Mereka berubah menjadi burung phoenix yang menari di udara dan membakar semua ikan todak dan gurita di sekitar mereka menjadi abu. Beiming Lai Feng menghela nafas lega dan berteriak, "Cepat maju! Isi daya dengan segala cara!" Pa! Tiba-tiba, beberapa tentakel lagi muncul di depannya, tiba-tiba, mereka semua menyentuh penghalang pertahanan kapal perang dan mengikat kapal perang lagi, tentakelnya bahkan lebih tebal dari sebelumnya. Dia melihat setengah dari kepala gurita di permukaan laut, lebarnya 100 meter dan sepertinya Raja Gurita. "Diam!" Beiming Lai Feng sangat marah, aktifkan formasi serangan utama.
Ubah monster gurita ini menjadi pasta daging. Tiba-tiba, Yun Xiao mengerutkan kening dan berkata, maaf merepotkanmu. Dark Lord Kang Tian tertegun dan bertanya, apakah menurutmu formasi serangan utama ini tidak bisa membunuh Raja Gurita itu? Yun Xiao menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke kejauhan saat dia berkata, kamu tahu. Dia melihat dua bukit di laut di kejauhan bergerak. Ketika mereka mendekat, dia menyadari bahwa itu adalah dua paus raksasa, setengah dari kepala mereka berada di atas laut, dan tubuh mereka bahkan lebih besar dari monster gurita di bawah kapal. Wajah Dark Lord Kang Tian menjadi gelap, dan dia bertanya dengan curiga, sepertinya paus biasa, saya tidak bisa merasakan kekuatan tempur apapun. Itu memang paus biru besar yang paling biasa, kata Yun Xiao, ia tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali, dan biasanya memakan beberapa udang kecil, tetapi itu adalah salah satu makhluk laut terbesar. Dia berhenti dan menambahkan, kecuali binatang raksasa laut dalam. Jika itu masalahnya, lalu apa masalahnya? Tanya Beiming Kang Tian, bingung, mungkinkah paus biru akan melompat dan memakan kita? Paus biru itu sangat besar, kata Yun Xiao, mereka biasanya digunakan oleh klan laut untuk mengangkut barang. Boom boom boom. Pada saat ini, formasi serangan utama kapal perang kelas 9 diaktifkan lagi, dan seberkas cahaya besar ditembakkan ke bawah, mengenai kepala Raja Gurita. Dalam sekejap, seluruh kepalanya meledak menjadi daging cincang, dan tidak bisa lebih mati. Tentakel yang diikat ke kapal perang dilepaskan satu persatu dan jatuh ke laut, membebaskan kapal perang. Maju. Beiming Lai Feng sangat gembira, dan dia meraung, maju, maju. Tiba-tiba, air keluar dari punggung dua paus biru di kejauhan, langsung ke 9 surga. Dark Lord Kang Tian terkejut, dan pupil matanya menyusut, itu Ying Luo. Ekspresinya berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut. Dia melihat bahwa paus biru tidak hanya memuntahkan air laut, tetapi makhluk yang tak terhitung jumlahnya bercampur dengannya, dan mereka jatuh ke arah kapal perang. Bintang laut, itu supernova yang menjungkir balikkan kota Haiti. Beiming Lai Feng segera mengenali lautan bintang laut yang jatuh dari langit. Dia segera menghirup napas dingin, dan seluruh tubuhnya menjadi dingin. Bintang laut menutupi langit dan bumi, dan mereka tidak ada habisnya. Mereka jatuh pada pertahanan kapal perang, dan sepertinya ada kekuatan hisap tertentu. Mereka langsung melekat pada penghalang pertahanan dan tidak jatuh. Gulu-gulu, gulu-gulu. Selain bintang laut, binatang guru yang sebelumnya telah menjungkir balikkan kota Ras Putih juga jatuh bersama mereka. Itu meledak saat mendarat di penghalang, dan cahaya ungu menyebar ke segala arah, terus-menerus merusak penghalang. Baru saja menyaksikan kehancuran kota Baichong, wajah semua orang semakin memucat, dan mereka waspada. Beberapa seniman bela diri sangat ketakutan sehingga tubuh mereka terus gemetar, dan ketakutan yang tak terkendali menyebar di hati mereka. Dark Lord Kang Tian juga tercengang, meskipun dia adalah ahli tingkat atas, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan serangan seperti itu. Dia hanya bisa bertanya dengan linglung, apa yang harus kita lakukan? Ini akan merepotkan. Yun Xiao menghela nafas. Dilihat dari jumlah bintang laut dan binatang bulu yang dimuntahkan oleh kedua paus biru itu, pasti ada ras semburan bintang dan ras bulu di wilayah laut terdekat. Itulah sebabnya mereka dapat menyerap dan memuntahkan air terus-menerus. Kapal perang itu dipenuhi dengan suara penghancuran diri, seperti petasan, terus-menerus dan memekakkan telinga. Lapisan cahaya pertahanan terus-menerus terkorosi dan dihancurkan, menjadi semakin tipis. Aktifkan lompatan spasial. Beiming Lai Feng mengertakkan gigi dan berkata. Baru saat itulah semua orang menjadi tenang dan menghela nafas lega. Lompatan luar angkasa dari kapal perang kelas 9 sudah cukup untuk menghindari semua serangan dan merupakan cara terkuat untuk menghindarinya. Namun, banyak orang ingat bahwa itu ketika tablet alam ilahi telah bertarung melawan kapal perang kelas 9, bahkan lompatan luar angkasa sama sekali tidak efektif. Mereka berpikir bahwa kali ini seharusnya tidak terlalu aneh. Seluruh kapal perang kelas 9 tiba-tiba menjadi ilusi. Semua orang menyadari bahwa langit di sekitar mereka tiba-tiba menjadi gelap. Seluruh kapal perang telah meninggalkan ruang tempat ia berada. Seperti yang diharapkan, bintang laut dan monster Gru tiba-tiba kehilangan target mereka. Mereka jatuh dari langit dan jatuh ke laut seperti sampah. Seperti yang diharapkan dari kapal perang kelas 9. Yan Susu segera mulai menyanjungnya.
wajahnya penuh kebanggaan. Beiming Lai Feng juga menghela nafas lega, jika bahkan teknik lompat spasial ini gagal, maka dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun mereka berada dalam kehampaan, mereka masih bisa melihat bayangan dunia luar, itu seperti bagaimana dunia luar tampak ilusi bagi mereka. Tuan Muda Yun Xiao, sepertinya tebakan salah kali ini, kata Kang Tian Dark North sambil tersenyum. Jangan bahagia terlalu dini, kata Yun Xiao sambil tersenyum tipis, mari kita bicarakan setelah kita bergegas. Dark North Kang Tian tidak berkomentar, tetapi ketika dia melihat ke depan lagi, ekspresinya berubah drastis, dia melihat binatang berwajah besar di dunia luar melayang di udara di depannya, itu seperti panekuk besar dengan mulut terbuka. Aura menakutkan mengembun di mulutnya dan melesat ke arah kapal perang. Ledakan. Cahaya hitam tidak hanya menghancurkan dunia luar, tetapi juga meledak ke dalam kehampaan dan menghantam kapal perang kelas 9 tanpa diragukan lagi. Bum bum bum. Seluruh kapal bergetar, dan semua orang terkejut, serangan binatang raksasa laut dalam bisa mencapai kehampaan. Kali ini, Beiming Lai Feng benar-benar panik, binatang itu saja sudah cukup untuk melawan seluruh kapal perang, dan serangan kapal perang peringkat 9 adalah ancaman terbatas bagi binatang itu. Ekspresi Dark North Kang Tian juga serius saat dia berkata, benda apa ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Yun Xiao terus menatap binatang raksasa laut dalam dan mengamatinya, itu menderita beberapa luka di kota Wai terus, dan telah ditabrak oleh kapal perang tingkat 9, meskipun masih kuat, itu jelas jauh lebih lemah. Bum bum bum, serangan kedua juga datang, langsung menghancurkan beberapa lapis perisai cahaya di kapal perang, beberapa formasi pertahanan di kapal perang tiba-tiba meledak. Binatang berwajah besar itu masih bergoyang ke kiri dan ke kanan, membuat suara dentang-dentang. Murid Dark North Kang Tian menyempit saat dia berteriak ngeri, kekuatan untuk menghancurkan dunia. Kekuatan yang dimuntahkan benda ini sebanding dengan Kaisar Bela Diri Bintang 9 dan dapat menghancurkan alam. Ekspresi Yun Xiao juga serius saat dia mengangguk dan berkata, kekuatan tempur benda ini mungkin tidak sekuat Kaisar Bela Diri Bintang 9, tetapi kekuatan serangannya memang bisa menembus dimensi, jika Penatua Kang Tian bersedia membantu, saya yakin kita bisa membunuhnya dengan serangan susunan utama kapal perang tingkat 9 ini. Selain itu, saya pikir hanya ada satu yang tersisa di perairan pantai, setelah rintangan ini dihilangkan, kita pasti akan bisa menembus garis pertahanan. Wajah Dark North Kang Tian bergerak-gerak, dia juga mengamati bahwa itu meskipun serangan binatang berwajah besar itu kuat, kelincahannya terlalu rendah, jika dia menyerangnya secara pribadi, dia masih akan memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu dalam menghadapinya. Tapi kemudian, dia memikirkan sesuatu dan menatap Yun Xiao dengan waspada, setelah itu, dia membuka penghalang sihir untuk percakapan rahasia mereka dan memberi perintah untuk menjadi Lai Feng, ayo mundur kembali ke tanah dan hindari binatang ini, kami akan memikirkan sebuah rencana. Beiming Lai Feng terkejut, dan dia buru-buru memberi perintah untuk mundur. Ekor seluruh kapal perang terlalu besar untuk jatuh, tetapi masih dengan cepat berbalik dan pergi, namun, butuh beberapa serangan lagi dari binatang raksasa itu, dan banyak susunan pertahanannya dihancurkan, ia mundur lebih dari 10.000 meter sebelum binatang raksasa itu berhenti mengejarnya. Bum bum bum, kapal perang kelas 9 turun dari langit dan berhenti di tanah, dari jauh, itu tampak seperti kota. Semua orang di kapal perang terdiam, masing-masing dari mereka masih memiliki ketakutan yang tersisa. Beiming Lai Feng buru-buru memerintahkan para alkemis di kapal perang untuk mulai memperbaiki kapal, sementara dia terbang ke sisi Beiming Kang Tian dan bertanya, Penatua Kang Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dark North Kang Tian meliriknya dan berkata, kamu sendiri yang memikirkan cara. Beiming Lai Feng, hehe. Dia merasa tertekan dan bahkan sedikit kesal, terutama ketika dia melihat bahwa Kang Tian Dark North dan Yun Xiao begitu dekat, karena Anda ingin saya memikirkan cara, mengapa Anda meminta saya untuk mundur? Beiming Lai Feng memandang Yun Xiao, yang memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya, dan mau tidak mau mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Muda Yun, apakah Anda punya ide bagus? Sudah butuh banyak keberanian untuk bertanya pada Yun Xiao, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu memalukan jika dia tidak kehabisan ide. Yun Xiao merenung sejenak dan berkata, faktanya, tidak sulit untuk mematahkan monster laut dalam itu, sejauh yang saya lihat,
meskipun kuat, kecepatan pemulihan energinya sangat lambat, dan kapal perang kelas 9 sepenuhnya ditenagai oleh batu primordial. Dengan kata lain, kita dapat mempertahankan tingkat pasokan saat mereka semakin lemah. Mata Beiming Lai Feng berkedip dengan cahaya tajam, tetapi dengan cepat meredup lagi. Dia tersenyum kecut. Meskipun kami membawa batu vitalitas yang cukup kali ini, jika kami menghabiskan semuanya untuk menerobos garis pertahanan, saya khawatir akan sulit untuk mempertahankan operasi setelah itu. Konsumsi kapal perang kelas 9 tidak terbayangkan. Yun Xiao mengangguk, dia tahu ini lebih baik daripada menjadi Lai Feng, dan dia berkata, jika itu masalahnya, maka kita hanya bisa menopang diri kita sendiri melalui pertempuran. Menggunakan pertempuran untuk mempertahankan pertempuran. Dark Lord Lai Feng dan Dark Lord Kang Tian sama-sama mengerutkan kening, seolah-olah ini adalah pertama kalinya mereka mendengar istilah ini. Ada terlalu banyak ras di Laut Timur untuk dihitung, kata Yun Xiao, dan kelimpahan harta karun di dasar laut bahkan lebih tak terbayangkan. Jika kita tidak memiliki cukup batu primordial, kita hanya bisa merebutnya sepenuhnya. Yingluo ini, kita akan merebutnya sepanjang jalan Yingluo. Keduanya tercengang di tempat. Dalam pikiran mereka, selama mereka bisa menembus garis pertahanan, mereka akan segera pergi dan menghindari wilayah ras laut sebanyak mungkin untuk mengurangi konflik. Mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan mengambil inisiatif untuk menemukan mereka dan merebut barang-barang mereka. Keduanya menatap Yun Xiao dengan aneh, hanya monster seperti dia yang bisa menemukan metode yang begitu mengejutkan. Yun Xiao tersenyum acuh tak acuh, jangan khawatir. Kalian berdua, perang antara kedua ras telah berlangsung selama berbulan-bulan, dan semua ras dengan sedikit kekuatan di daerah pesisir telah dipanggil untuk berpartisipasi dalam perang. Aman bagi kami untuk pergi ke sana. Tidak mungkin bagi pembangkit tenaga listrik dari ras-ras ini untuk membawa sejumlah besar sumber daya ketika mereka meninggalkan perkemahan. Kamu harus tahu bahwa suku laut kekurangan pasokan senjata tingkat yang dalam, dan mereka juga tidak memiliki banyak senjata penyimpanan. Dark Lord Kang Tian merenung sejenak dan berkata, saya pikir metode ini layak, meskipun ada risiko tertentu. Menggunakan pertempuran untuk mempertahankan pertempuran sudah cukup untuk memecahkan masalah tidak memiliki cukup batu purba. Beiming Lai Feng tidak punya ide bagus lainnya, jadi dia berkata, karena Penatua Kang Tian setuju, kita akan menunggu kapal pulih sebentar sebelum kita melaju dan mengganggu monster berwajah raksasa itu sampai benar-benar terbunuh. Mata Dark Lord Kang Tian juga bersinar dengan cahaya dingin saat dia berkata, ketika kekuatan benda itu habis, aku secara pribadi akan merobeknya. Faktanya, kata Yun Xiao sambil tersenyum, jika Penatua Kang Tian baru saja bergerak, ada kemungkinan besar kita bisa menembus garis pertahanan. Dark Lord Kang Tian meliriknya dan berkata dengan dingin, aku yakin aku bisa membunuhnya, tapi aku tidak yakin apakah aku bisa mengendalikanmu setelah membunuhnya. Yun Xiao tersenyum heran, sambil melihat tubuh Lai Feng gemetar, dan wajahnya berubah beberapa kali saat dia dengan hati-hati merenungkan arti kata-kata itu. Kerusakan pada beberapa formasi tidak serius, hanya saja serangan terhadap penghalang telah melebihi pertahanan yang bisa mereka tanggung, jadi mereka meledak sendiri. Mereka dengan cepat diperbaiki. Beiming Lai Feng segera memberi perintah untuk berlayar, dan kapal perang itu bergemuruh di udara, sekali lagi menuju daerah pesisir. Kali ini, tidak ada yang optimis seperti sebelumnya, berpikir bahwa mereka akan aman di kapal perang kelas 9, mereka semua lebih berhati-hati dan waspada, untuk berjaga-jaga. Kapal perang itu segera tiba di langit di atas daerah pesisir, bagian depan kapal perang telah lama kehilangan momentum sebelumnya, tetapi segera, semua jenis ahli Sirace keluar dari laut dan memblokir bagian depan. Ruo Xiang juga sangat terkejut dan marah, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan kembali setelah beberapa saat. Dia meraung, sampah manusia, apakah kamu belum muak dipukuli? Kapal perang kelas 9 itu tidak menjawab, sebaliknya, ia merespons dengan lebih dari 10 serangan yang kuat. Selain susunan utama, semua serangan diaktifkan dan diledakkan ke arah suku laut. Ledakan, bang, bang, ledakan. Banyak anggota suku laut di langit tidak dapat bereaksi tepat waktu dan langsung diledakkan berkeping-keping, tiba-tiba menjadi kacau. Ran Xiang sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar, dia membuat segel tangan, dan embusan angin dan awan melonjak di permukaan laut, pusaran air besar muncul, dan binatang berwajah besar itu perlahan bangkit darinya.
Mata Beiming Lai Feng menyipit saat dia dengan dingin berkata, fokuskan seranganmu pada wajah raksasa itu. Semua formasi di kapal perang dikunci di bawah, dan lusinan serangan ditembakkan secara berturut-turut, sinar cahaya besar pada formasi serangan utama sangat mengejutkan. Bum bum bum, serangan itu meledak di wajah binatang berwajah besar itu, menciptakan riak di udara. Binatang berwajah raksasa itu sangat marah sehingga meraung keras, wajahnya, yang telah terluka oleh penghalang 5 elemen, berdarah lagi, ia meraung dan memuntahkan cahaya hitam, terus-menerus membombardir kapal perang. Semua anggota suku laut mundur 1000 meter dan menyaksikan dari kejauhan, pertempuran tingkat ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ganggu, jika mereka pergi, mereka pasti akan berubah menjadi sisa-sisa. Hati Ruo Xiang dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan, dan dia buru-buru berteriak, paus raksasa. Tidak jauh dari situ, 2 paus biru raksasa mulai muncul dari permukaan air, menyemprotkan sejumlah besar makhluk laut tingkat rendah ke dalam deras. Beiming Lai Feng mendengus dingin saat cibiran muncul di wajahnya, lompat spasial. Sekarang dia telah memutuskan untuk membunuh binatang laut ini dengan segala cara, dia bahkan tidak mempertimbangkan konsumsi batu primordial. Kapal perang menghilang ke dalam kehampaan, dan makhluk laut tingkat rendah jatuh ke laut, kapal perang itu tidak bisa dilihat sama sekali. Serangan binatang berwajah raksasa dan susunan utama kapal perang kelas 9 dapat langsung menembus kehampaan dan saling meledakkan di 2 level yang berbeda. Setelah 7 atau 8 putaran serangan, hanya 3 atau 4 lampu pertahanan yang tersisa di kapal perang kelas 9, baru pada saat itulah Beiming Lai Feng memberi perintah untuk mundur, dan mereka menghilang dari daratan dalam sekejap, hanya menyisakan daerah pesisir yang sunyi. Binatang berwajah besar itu melayang dengan tenang di udara, tetapi jelas bahwa ia bernapas, setiap napas sangat berat, dan tubuhnya bergerak naik turun dengan napasnya. Selain wajahnya, yang telah terluka oleh kekuatan penghalang, ada lebih banyak luka di tubuhnya, yang semuanya tertinggal oleh tabrakan barusan. Wajah Ruo Xiang sangat suram, dengan kondisi binatang berwajah besar saat ini, akan memakan waktu setidaknya 10 hari hingga setengah bulan untuk pulih sepenuhnya, namun, siapa yang tahu kapan orang-orang dari Istana Kegelapan akan datang lagi. Mundur, istirahat, dan pantau kapal perang itu dengan cermat. Ruo Xiang meraung marah dan terbang ke laut setelah memberi perintah, binatang berwajah besar itu juga tenggelam perlahan sampai menghilang. Namun, dalam waktu kurang dari setengah hari, perintah mendesak dikirim ke laut. Kapal perang kelas 9 itu ada di sini lagi. Bersambung.